Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Saputra dengan NPM 2021020208 dari kelas A. Izin mengumpulkan tugas hafalan dan presentasi makalah kelompok. Baik, langsung saja. Quran Surat As-Sod ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala rabbuka lil malaikati ghalikum basyaram min. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lanjut, Quran Surat As-Sod ayat 72. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَّخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan roh kepada ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Quran Surat As-Sod ayat 72. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dina hanifa fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha la tadlila li khalqillaha zalikat dinul qayyimu walakinna aksaran nasila ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Awal Mula dan Tujuan Manusia Diciptakan. A. Manusia menurut terminologi Al-Quran. 1. Basyar. Kata basyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyar yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya nampak, jelas, dan berbeda dengan kulit makhluk lain yang tertutupi bulu, dan demikian istilah basyar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Insan atau annas. Manusia menjadi manusia being. Insan adalah makhluk yang menjadi becoming. Ia terus-menerus maju menuju kesempurnaan. Karakter menjadi ini membedakan manusia dengan fenomena lain di alam. Hewan tidak dapat mengubah kondisinya. Sedangkan manusia bisa terus berupaya menyempurnakan dirinya serta berevolusi dengan akal dan ilmu. Di tatanan ini, manusia sudah mulai memiliki perbedaan daripada hewan. Ketiga, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam untuk merujuk asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam konteks, dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk Arthropus atau sejenis kera. Manusia dalam
pandangan Al-Quran bukanlah makhluk antropomorfisme, yaitu makhluk penjelasan sifat-sifat Tuhan. B. Awal mula penciptaan manusia. Manusia diciptakan Tuhan melalui sebuah proses alami yang berlangsung secara bertahap. Al-Quran menginformasikan bahwa proses penciptaan manusia secara umum berbeda dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam, yang diberikan bentuk sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 28, maka manusia secara umum atau generasi Adam diciptakan dari setetes air mani. Menurut Musa Asy'ari, sebagaimana dikutip oleh Toto Suharto, ada 4 tahap proses penciptaan manusia, yaitu tahap jasad. Al-Quran menjelaskan permulaan penciptaan manusia adalah dari turab, yaitu tanah yang berdebu. Terkadang dengan kata tin atau salsal. Namun yang jelas, makna yang dimaksud dengan tanah ini adalah saripati atau sulalah. Penciptaan dari tanah ini tidak berarti manusia diciptakan dari bahan tanah seperti pembuatan patung. Penciptaan ini bermakna simbolik, yaitu saripati yang membentuk tumbuhan atau binatang yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Kedua, tahap hayat. Awal mula kehidupan manusia dari air. Sebagaimana kehidupan tumbuhan dan binatang, maksud air kehidupan di sini adalah air yang hina atau sperma. Sperma kemudian membuahi sel telur dalam rahim seorang ibu. Sperma inilah yang merupakan awal mula kehidupan seorang manusia. Ketiga, tahap ruh. Yang dimaksud dengan tahap ruh di sini adalah sesuatu yang dihembuskan Tuhan dalam diri manusia. Pada saat yang sama, Tuhan juga menjadikan pendengar, penglihatan, dan hati pada manusia. Barulah manusia itu hidup. Maka, hal ini menandakan bahwa ruhlah yang menjadi pimpinan dalam jasad manusia. Dari itu, ruh kiranya dapat menjadi pembimbing, pendengar, penglihatan, dan hati manusia dalam memahami kebenaran. 4. Tahap nafs. Kata nafs dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yaitu nafsu, napas, jiwa, dan diri atau keakuan. Maka dari keempat kata ini Al-Quran lebih sering menggunakan kata nafs untuk pengertian diri. Diri maksudnya adalah kesatuan dari jasad, hayat, dan ruh. Demikian terletak pada aksi kegiatannya. Kesatuannya bersifat spiritual yang tercermin dalam aktivitas kehidupan manusia. C. Tujuan manusia diciptakan. Manusia diciptakan Tuhan mempunyai tujuan yang sangat mulia. Setiap makhluk yang diciptakan Tuhan sudah barang tentu mempunyai tujuan dan hikmah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh manusia. Karena Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Apalagi penciptaan manusia yang dibekali dengan akal. Allah tidak menciptakan manusia untuk bersenang-senang sebagaimana hewan. Tidaklah kuciptakan hanya untuk hidup bertahun-tahun kemudian ditelan masa dan bumi, begitu saja sampai binasa. Di dalam tanah, begitu saja tanpa dibangkitkan dan dihisap di hari kiamat. Sesungguhnya, manusia diciptakan untuk mengenal Allah dan menyembahnya.
dan dijadikannya sebagai khalifah di bumi. Dia juga diciptakan untuk membawa amanah yang sangat besar dalam kehidupan yang singkat ini, yaitu amanah taklif dan tanggung jawab, dan untuk diuji dengan bermacam-macam ujian untuk menghadapi hari esok, hari akhir yang kekal dan abadi. Manusia diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk menyembah penciptanya. Dapat disimpulkan bahwa manusia sejak asal kejadiannya membawa potensi kepada agama yang lurus, yang sebagian ulama memahami sebagai agama yang berlandasan ketauhidan. Dipahami juga bahwa fitrah adalah bagian dari akhlak. Sebagai hamba yang beribadah kepadanya, di dalam diri manusia ditanamkan sifat mengakui Tuhan atau keberadaan mutlak, bebas, terpercaya, memiliki rasa percaya diri dan alam semesta ini. Sekian presentasi dan hafalan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.